Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Nurul Auliana Nadhira. Di sini kita akan mempelajari seputar kata dalam bahasa Indonesia. Dalam suatu bahasa pasti memiliki satuan. Satuannya terdiri dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dari kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Namun di kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus terhadap kata, yaitu membahas mengenai kelas kata. Untuk pembahasannya itu terdiri dari pengertian kelas kata, pembagian kelas kata, dan contoh kelas kata. Apa itu kelas kata? Kelas kata atau golongan kata adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi, makna, kategori bentuk dalam sistem tata bahasa. Karena kelas kata memiliki fungsi tersendiri dalam membentuk kalimat. Kelas kata dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, nomina kata benda, yang kedua, verba kata kerja, yang ketiga, adjektiva kata sifat, yang keempat, adverbia kata keterangan, yang kelima, pronomina kata ganti, yang keenam, numeralia kata bilangan, yang ketujuh, preposisi kata depan, yang kedelapan, konjungsi yaitu kata hubung. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang nomina atau kata benda. Apa itu nomina? Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang mengarah ke segala hal yang dibendakan, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, dan mengacu kepada manusia, hewan, benda, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa melihat 3 gambar ini. Nah, ini merupakan contoh yang termasuk ke dalam nomina atau kata benda. Nah, untuk gambar yang pertama itu ada seorang perempuan. Untuk perempuan itu merupakan kata benda. Dan kemudian ada gambar yang kedua itu sepeda, itu juga merupakan benda. Yang gambar ketiga itu ada gambar kucing, itu juga benda. Nah, dari ketiga gambar ini itu termasuk ke dalam nomina atau kata benda. Karena ketiga gambar ini merujuk kepada suatu hal yang dibendakan atau memiliki wujud. Adapun contoh lainnya mengenai nomina, itu ada seperti rumah, pesawat, pohon, batu, kemudian ada TV, dan hal lainnya yang termasuk ke dalam kata benda yang memiliki wujud atau segala hal yang dibendakan. Nah, untuk yang kedua itu ada verba atau kata kerja. Kata kerja atau verba itu merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan suatu tindakan, pengalaman, atau aktivitas dinamis lainnya. Adapun contohnya sebagai berikut. Nah, untuk ketiga gambar ini itu merupakan contoh dari kata kerja atau verba. Untuk gambar yang pertama itu ada seorang perempuan yang sedang melakukan kegiatan memasak. Nah, memasaknya ini merupakan kata kerja dari sebuah tindakan. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada seorang laki-laki yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Nah, olahraga ini merupakan kegiatan dalam membugarkan suatu badan. Nah, olahraganya ini merupakan kata kerja. Untuk gambar yang ketiga itu ada seorang anak perempuan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Nah, belajar ini merupakan kata kerja atau verba. Nah, untuk yang ketiga itu ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva merupakan jenis kata yang dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal. Nah, kata sifat dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal seperti ukuran, bentuk, rasa, warna, jumlah, kepribadian, keadaan, dan waktu. Berikut contoh dari kata sifat. Teman-teman bisa melihat di sini ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama, itu ada gambar kondisi dapur yang seperti berantakan. Nah, untuk berantakan ini merupakan kata sifat untuk menerangkan kondisi dari dapur tersebut. Untuk gambar yang kedua, itu ada emotikon tersenyum. Itu melambangkan suasana senang. Nah, untuk gambar yang ketiga itu ada gambar pemandangan laut. Nah, setelah melihat gambar tersebut pasti muncul dalam benak kita
kata-kata sifat seperti indah, warna biru, menyegarkan, cantik, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya itu ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia merupakan jenis kata yang menunjukkan keterangan mengenai kata lain dalam suatu kalimat. Contoh kata keterangannya yaitu seperti tidak, sangat, sering, jarang, belum, dan lainnya. Nah, untuk contohnya, itu kita bisa menggunakan kata bekerja. Apabila bekerja ini ditambahi dengan kata keterangan seperti jarang, itu akan menimbulkan makna lain. Seperti jarang bekerja. Atau ada kata lain seperti cantik, itu ditambahkan dengan kata keterangannya yaitu sangat, menjadi sangat cantik. Itu akan memiliki makna tersendiri dalam kata tersebut. Kata tersebut berfungsi untuk menerangkan atau memperjelas dalam kata lainnya. Selanjutnya itu ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain. Dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umum diduduki oleh nomina. Itu seperti subjek, objek, dan predikat. Nah, untuk contoh pronomina, nah itu ada kalimat dia sedang bermain bola di lapangan. Nah, untuk kata dianya ini merujuk kepada seseorang, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, untuk perempuan laki-lakinya ini itu diganti menjadi dia sebagai pengganti nama tersebut. Untuk contoh yang kedua, itu ada kalimat Indri menangis histeris ketika melihat kucingnya jatuh dari atas pohon. Nah, untuk kata kucingnya itu merupakan kata ganti dari si Indri. Si Indrinya ini merupakan subjek. Nah, subjeknya ini diganti menjadi katanya, bukan Indri lagi, tapi merujuk kepada si Indrinya. Oke, selanjutnya itu numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia merupakan jenis kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya wujud manusia, hewan, sebuah urutan, dan peristiwa. Nah, untuk contoh dari numeralia ini itu ada kalimat yang pertama, itu ada Anis peringkat kedua di sekolahnya. Nah, untuk menunjukkan adanya kata numeralia ini itu dituju kepada kedua, yang merupakan sebuah urutan dari peringkat prestasi yang dilakukan oleh si Anis. Contoh yang kedua itu ada kalimat Rima berlari sejauh 3 km. Nah, untuk menunjukkan kata numeralianya ini atau kata bilangannya ini itu terdapat dari 3 km. Namun 3 ini menunjukkan pencapaian Rima yang sudah melakukan kegiatan lari sejauh 3 km. Selanjutnya itu ada preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan merupakan jenis kata yang digunakan sebagai kata depan dari kata lainnya. Contoh katanya yaitu seperti di, ke, dari, pada, dan lainnya. Untuk contoh yang pertama itu ada saya ada di rumah. Penggunaan preposisi ini itu terdapat pada kata di yang merupakan kata depan. Nah, penggunaan kata depan ini itu menggunakan spasi. Jadi, untuk penggunaan di dan di rumahnya ini itu dipisahkan melalui spasi ya, teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu ada kalimat penjahat itu dibawa ke kantor polisi. Penggunaan kata depannya ini terdapat pada kata ke yang merupakan kata depan dari kata kantor polisi. Penjahat itu dibawa ke kantor polisi. Penggunaan ke ini dan kantor polisi itu dipisahkan melalui spasi. Kemudian ada contoh yang ketiga, itu ada Ibnu berangkat mudik dari Bandung. Penggunaan preposisinya itu terdapat pada kata dari. Penggunaan preposisinya itu terdapat pada dari dan Bandung. Dapat dikatakan penggunaan preposisi itu menggunakan spasi sebelum menggunakan kata selanjutnya. Jadi, itu dipisahkan menggunakan spasi ya, teman-teman.
Nah, untuk yang terakhir itu ada konjungsi atau kata hubung. Kata hubung atau konjungsi merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat sehingga membentuk sebuah gagasan yang padu. Contoh kata konjungsi atau kata hubung itu ada dan, atau, serta, tetapi, sehingga, kemudian, walaupun, dan lainnya. Nah, untuk contohnya, teman-teman bisa melihat itu ada contoh yang pertama, itu ada Rana dan Rani adalah anak kembar. Nah, untuk konjungsinya itu terdapat pada kata dan yang menghubungkan antara dua orang, antara Rani dan Rana. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada Riris duduk, kemudian menangis di bawah pohon jati. Nah, untuk kata penghubungnya itu menggunakan kata kemudian yang menghubungkan antara kata Riris duduk, kemudian menangis di bawah pohon jati. Nah, kata tersebut atau kalimat tersebut itu menjadi padu karena terdapat kata hubung yaitu kemudian. Nah, setelah mempelajari kelas kata dalam bahasa Indonesia, kita akan melaksanakan latihan. Kemudian carilah kata kerja, kata benda, dan kata sifat dalam teks berikut ini. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.